Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Azalia Zuhri Rahmatul Fathia dengan NIM 103033000036 dari kelas IT 4703. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai infografis tentang manajemen proyek teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu apa itu manajemen proyek TIK? Jadi manajemen proyek TIK itu adalah eh, proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyelesaian proyek yang berkaitan dengan teknologi informasi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Contohnya itu seperti pembuatan aplikasi, pembuatan website, dan untuk mengimplementasi sistem informasi di perusahaan. Jadi tujuan dari manajemen proyek ini itu agar proyek dapat selesai tepat waktu sesuai anggaran dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya itu ada karakteristik proyek dan perbedaannya dengan operasional. Di mana di sini pada gambar di poster itu proyek versus operasional, yang mana proyek memiliki beberapa karakteristik yaitu bersifat sementara, memiliki tujuan yang jelas, dan hasilnya yang unik. Nah, kalau untuk operasional sendiri itu kegiatan yang dilakukan itu secara rutin dan terus-menerus, seperti maintenance system dan pelayanan IT support. Jadi perbedaan utama pada proyek dan operasional yaitu proyek bersifat sementara dan unik, sedangkan kalau operasional itu bersifat berkelanjutan atau berulang dan rutin. Lalu yang ketiga itu di sini ada jenis-jenis dari organisasi proyek. Di sini terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu ada fungsional, di mana proyek dikerjakan berdasarkan divisi dan wewenang project manager kecil. Yang kedua ada project design, di mana organisasi itu berfokus pada proyek dan proyek manajernya memiliki wewenang yang besar. Yang terakhir itu yang ketiga ada matriks, di mana matriks merupakan gabungan dari fungsional dan project design. Sehingga ada 2 atasan yaitu manajer fungsi dan manajer proyek. Lalu yang berikutnya itu ada proses dari manajemen proyek. Di sini terdapat 5 proses dari manajemen proyek. Yang pertama yaitu ada inisiasi, yang mana itu untuk menentukan tujuan dari proyek yang akan dilaksanakan. Lalu yang kedua ada perencanaan, yaitu menyusun jadwal, biaya, dan sumber daya. Yang ketiga itu melakukan pelaksanaan. Pelaksanaan di sini itu menjalankan proyek berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Lalu yang keempat itu ada monitoring. Monitoring itu mengawasi perkembangan proyek yang sedang dilaksanakan. Dan yang terakhir itu ada penutupan, di mana menyelesaikan proyek yang dikerjakan dan mengevaluasi proyek yang telah dikerjakan. Lalu sertifikasi yang dapat diambil pada manajemen proyek itu ada PMP atau Project Management Professional, lalu ada CAPM, Certified Associate in Project Management. Selanjutnya itu ada Prince Prince 2, PRINCE 2, dan yang terakhir ada Scrum Master, di mana manfaat dari sertifikasi itu untuk
meningkatkan kemampuan, kredibilitas, dan peluang kerja di bidang manajemen proyek. Nah, di manajemen proyek ini kami bisa menggunakan beberapa tools. Ada beberapa tools yang saya masukkan. Yang pertama itu ada Trello, yang kedua ada Asana, yang ketiga ada Microsoft Project, dan yang keempat ada Jira. Di mana tools-tools ini tuh dapat digunakan untuk mengatur tugas, mengatur jadwal proyek, memantau progres, dan memudahkan kerja sama tim. Dari penjelasan tersebut, di sini saya menarik kesimpulan bahwa manajemen proyek TK itu sangat penting agar proyek dapat berjalan dengan terstruktur, terencana, dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat pula penggunaan AI yang saya gunakan dalam mencari bahan materi, ada ChatGPT dan Perplexity. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.